Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali kita melanjutkan membaca dan belajar membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas alasan Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini berdasarkan di atas 4 rubu'. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama sudah kita bahas pada video yang pertama. Sekarang kita masuk kepada alasan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-ba'ithu tsani anni ra'aitu rakbata min talabatil ilmi sadiqatan fil fiqhi allazi saluha inda man la yakhafu Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula alasan yang kedua, anni sesungguhnya aku, kata Imam Al-Ghazali, ra'aitu aku melihat arakbata akan semangat min talabatil ilmi dari para penuntut ilmu, shadiqatan hal keadaan orang yang fokus tertuju pada ilmu fikih, allazi saluha inda man la yakhafullaha subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu fikih baik ia di sisi orang yang tidak takut ia orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari perkataan Imam Al-Ghazali ini dapat kita pahami bahwasanya orang yang belajar ilmu fikih itu tidak semuanya baik. Ada juga yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menggunakan ilmu fikih ini sebagai alat berbangga-bangga dan menampakkan kedudukannya, pangkat statusnya, baik dia seorang ustadz ataupun yang lainnya. Al-mutadarri'i bihi ilal mubahati, yang menjerumuskan dengannya ilmu fikih ilal mubahati, kepada berbangga-bangga, wal istizhari bijahihi wa manazalatihi fil munafasati, dan menampakkan dengan pangkatnya dan statusnya fil munafasati, pada bermegah-megahan. Ilmu fikih adalah suatu ilmu yang bisa saja dipelajari oleh orang yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka menjadikan ilmu fikih sebagai alat untuk berbangga-bangga, untuk bermegah-megahan. Dan menampakkan dengan kedudukan pangkatnya seorang ustadz, orang yang alim, orang yang mengerti fikih. Wa huwa murattabun ala arba'in, dan dianya ilmu fikih itu tersusun di atas 4 bahagian. Wal mutazayyi bizayyil mahbubi mahbubun, dan bermula orang yang berpakaian dengan pakaian yang dicintai, mahbubun maka itu dicintai.
falam ub'in ayyakuna taswirul kitabi bisuratil fiqhi talattufan fi istidrajil qulubi. Maka tidaklah aku menjauhkan, kata Imam Al-Ghazali, bahwa ada bentuk kitab Ihya Ulumuddin ini bisuratil fiqhi, dengan bentuk fikih. Talattufan itu sebagai lemah lembut, fistidrajil qulubi, pada menarik hati orang-orang ketika itu. Jadi pada saat itu orang condong mempelajari kepada ilmu fikih. Maka Imam Al-Ghazali membuat kitab beliau ini tidak jauh dari bentuk ilmu fikih. Tujuannya adalah sebagai supaya orang tertarik untuk membaca dan mempelajari daripada kitab Ihya Ulumuddin ini. Walihada talattafa ba'du man rama istimalata qulubir ru'sa'i ila tibbi. Dan karena ini telah berlemah lembut oleh sebagian orang yang berusaha ia istimalata qulubir ru'sahi, akan memalingkan hati para tokoh, para pemimpin, juga bisa public figure, kepada mana? Ila tibi, kepada ilmu pengobatan. Fawadaha ala hayati taqwimin nujumi, maka meletakkan oleh sebagian ulama akalnya ilmu tibi kepada bentuk, di atas bentuk susunan an-nujum, susunan ilmu perbintangan atau penegasan ilmu perbintangan. Jadi pada masa itu ada dahulunya orang tidak terlalu condong mempelajari kepada ilmu tibbi pengobatan, namun mereka lebih condong mempelajari kepada ilmu nujum, ilmu perbintangan. Maka ada sebahagian ulama berusaha memalingkan hati para tokoh, para public figure, para pemimpin ketika itu kepada ilmu tibbi, kepada ilmu tib, dengan cara mereka membuat metode sesuai dengan metode ilmu nujum, ilmu perbintangan. Bahkan mereka sampai membuat kitab yang dimana kitab itu dibuat dengan cara metode ilmu an-nujum, tapi isinya bukan ilmu nujum, isinya adalah ilmu at-tib. Maudu'an fil jadawili warrukumi, yang diletakkan pada jadwal ini kotak atau bisa juga kalender. Warrukumi, yang di dalam kotak itu nomor-nomor. Jadi ilmu nujum itu berupa nomor-nomor, ada nomor-nomornya. Wasammahu taqwimas sihhati, dan menamakan oleh sebagian ulama akannya kitab. Apa nama kitabnya? Taqwimas sihah, penegasan kesehatan atau ilmu kesehatan. Apa tujuannya? Liyakuna annasahum bidzalikal jinsi, agar jadi menenangkan mereka dengan demikian jenis. Jaziban lahum ilal mutala'ah, supaya ada itu sebagai penarik bagi mereka kepada mutala'ah, mengulang-ulang mutala'ah. Wa talatufu fi jatidzabil qulubi ilal ilmi alladhi yafidu alladhi yafidu hayatal abadi ahammu minat talattufi fi jatidzabiha ila tibbil ladzi la yufidu illa sihatal jasadi. Dan berlemah lembut
pada dan berlemah lembut pada menarik hati orang itu kepada ilmu, yang mana ilmu yufidu memfaedahkan ia akan kehidupan abadi. Tentu yang dimaksud adalah ilmu akhirat, ilmu tasawuf. Ahammu itu lebih penting minat talattufi dari berlemah lembut fi jitidhabiha pada menarik hati ila tibbil ladhi kepada ilmu tib, kepada ilmu pengobatan, yang mana ilmu pengobatan la yufidu illa sihatal jasadi, tidak memfaedahkan ia ilmu pengobatan, ilmu tib, illa kecuali kesehatan jasad. Fathamratu hadzal ilmi tibbul qulubi wal arwahi. Maka bermula buah ini ilmu yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah tibbul qulubi, pengobatan hati, war arwahi, dan rohani. Yang dimaksud tentu adalah ilmu tasawuf, ilmu akhirat. Ilmu akhirat atau ilmu tasawuf itu bukan hanya saja mengobati jasadiyah, akan tetapi juga pengobat hati dan rohaniyah. Al-mutawassilu bihi ila hayati tadumu abadal abadi, yang menyampaikan dengannya ilmu kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Lalu di mana posisi ilmu tib itu? Fa aina minhu at-tibbul ladzi yu'aliju bihil ajsada. Maka di mana posisi ilmu tib minhu darinya tadumu abadal abadi, yang mana sifat ilmu tib itu yu'aliju hanya mengobati dengannya al-jasad. Wahya dan dianya al-jasad itu ma'aradatun bid-darurati dil fasadi fil aqrabil amadi. Rawan bid-darurati dengan darurat lil fasadi bagi kerusakan pada waktu yang dekat. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala at-taufiqa lirrasyadi wassadadi innahu karimun jawadun. Maka meminta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala taufik untuk menuntun ke jalan yang baik, wassadadi, dan perkara-perkara yang baik juga, hampir sama maknanya. Innahu sesungguhnya Allah karimun jawadun, yang maha mulia lagi maha dermawan. Kitabul ilmi wa fihi sab'atu abwabin. Bermula ini itu kitab ilmu dan padanya kitab ilmu 7 beberapa bab. Al-babul awalu, bermula bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi, tentang keutamaan ilmu dan mempelajarinya ilmu dan mengajarkannya ilmu, wa ta'allum, dan mempelajarinya ilmu. Ini terdapat pada bab yang pertama tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, dan juga keutamaan tentang mempelajari ilmu pengetahuan. Al-babu sani, bab yang kedua, fi fardil aini wa fardil kifayati minal ulumi, tentang fardu ain, fardu kifayah dari ilmu-ilmu. Jadi ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain dan ada pula fardu kifayah. Wa bayani haddil fikhi wal kalami min ilmi dini, dan menjelaskan batasan ilmu fikih dan ilmu kalam, ilmu tasawuf, yang termasuk daripada ilmu agama. Jadi secara tidak langsung Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada ilmu fikih dan ilmu kalam itu tidak termasuk kepada ilmu kalam, kepada ilmu agama. Wa bayani ilmil akhirati wa ilmi dunia, dan menjelaskan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Semua itu dibahas pada bab yang kedua.
Al-babu salisu, bab yang ketiga, fima ta'adduhul ammatu min ulumid dini walaysa minha, pada sesuatu yang dikategorikan oleh orang awam dari ilmu agama, dari ilmu-ilmu agama. Walaysa, padahal tiadalah ilmu minha, darinya ilmu agama. Ada sebagian orang awam menganggap bahwasanya itu ilmu agama, padahal itu bukan ilmu agama. Wa fihi bayanu jinsil ilmil madhmumi wa qadrihi, dan padanya bab yang ketiga juga menjelaskan jenis ilmu yang tercela, wal qadrihi, dan kadarnya, takarannya. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi afatil munazarati, pada bahayanya diskusi, berdebat. Wasabab, dan sebab bersibuknya manusia bil khilafi, dengan hal-hal khilafiyah, wal jidali, dan perdebatan. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil muallimi wa muta'allimi, tentang adab-adab muallim dan muta'allim, menjadi seorang guru dan seorang pelajar. Al-babus sadisu, bab yang keenam, fi afatil ilmi wal ulama'i, tentang bahayanya ilmu dan ulama. Ternyata ada ilmu itu yang bahaya, juga ada pula ulama yang berbahaya. Wal ala, dan tanda-tanda, wal alamatil fariqati baina ulama'i dunya wal akhirati, dan tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan akhirat. Mana ulama dunia, mana yang ulama akhirat, tentu diketahui itu dengan tanda-tanda. Maka akan dibahas dalam bab yang kelima. Al-babul sabi'u, bab yang ketujuh, bab yang keenam, Al-babus sabi'u, bab yang ketujuh, fil aqli wa fadlihi wa aqsamihi wa ma ja'a fihi minal akhbari, tentang akal dan kelebihan dan keutamaan akal, wa aqsami, dan bagian-bagiannya akal, wa ma ja'a fihi, dan apa-apa yang datang tentangnya akal, minal akhbari, dari khabar-khabar, baik dari Rasulullah, para sahabat, dan juga termasuk kepada ulama. Allahu a'lam bishawab.